بنية صالحة وإلى نفسنا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara selanjutnya itu pembaca salawat usul. Salawat usul oleh Ibu Rahmawati. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zairi ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil hidam ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده صرفي يا رب يا رب كرما وتعزيما ورفعة ومحابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي مصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Pacar jangan masuk dulu. Ibarat kamu disuruh masuk dulu. Iya, tapi ini datang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Maju, ini masih banyak. Maju, ayo. Ayo, maju dong. Sini kurma depan. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Shadaqallahul 'adzim. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Majelis Taklim Silaturrahim kaum ibu, di antaranya Ibu Hajiah Madinah, Ibu Prima, Ibu Hajiah Nur Giryani, Ibu Mutia, Ibu Rahmawati, Ibu Sumiati, Ibu Jami, Ibu RT, Ibu Ermi, dan juga hadir Ustazah Hadiatatu, alhamdulillah, dan juga segenap para ibu-ibu yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Ini majuannya dikit Pak. Ayo ibu, maju ke depan. Ini di sini Ayo, jangan numpuk. Ini bisa di sini. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi daripada kajian kita, taklim kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Dengan harapan apa yang kita kaji, kita pelajari pada pagi hari ini akan menambah nilai-nilai keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan daripada perintahnya dan menjauhi daripada larangannya, dan kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebelum kajian ini
kita lakukan. Mari kita baca Fatihah dengan harapan apa yang kita kaji pada pagi hari ini akan menambah nilai-nilai ketakwaan, menjadi amaliyah-amaliyah kita yang dapat menerangi daripada kubur kita masing-masing. Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan berkah dunia wal akhirah. Orang tua kita yang sudah tiada, yang saat ini berada di alam kubur, agar kuburnya dijadikan daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan pula urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita, rumah tangga kita diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan pula saat-saat kita sakaratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita meninggalkan alam dunia ini, dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Wabah yang terjadi, COVID-19 yang terjadi di negara kita, khususnya kota Jakarta, segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita, lingkungan kita, wilayah kita dijauhkan daripada wabah tersebut. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita niatkan dengan kekuatan Fatihah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila mustababina syabina wa zalina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa muhibbihi asya wal awliya wal ulama sultanil awliya Syaikhul Qadir Jilani Kamilahu Sultan marhumah. Sebutkan orang tuanya, kakeknya, keluarganya yang sudah tiada. Ayahnya من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء الليل وما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Satu Al-Fatihah. Saudara kita, keluarga kita, para tangga kita, para ulama-ulama kita yang hari ini sedang kurang sehat, semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang tua kita Ibu Hajjah Slihara binti Bapak Haji Sarwi, dan juga Ibu Hajjah Sada binti Bapak Haji, dan juga Ibu Hasim bin Kulan, dan juga Bapak Asma bin Bapak Julius, dan ulama kita di antaranya juga yaitu Ki Haji Sofan Nizami, Ki Haji Mursidi, wa Ki Haji Zainal Arifin, wa Ki Haji Suha, dan para ulama-ulama yang lainnya yang saat ini sedang kurang sehat. Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Bapak Roger bin Bapak Haji Moid, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hadir pada pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkani al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita bisa berjalan, melangkah, bergerak, melihat dan lain sebagainya, tentunya tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada nikmat-nikmat itu kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan menjadi ladang amal kebaikan kita yang dapat menerangi kuburan kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembelajaran kita di hadis yang ke 40. Sudah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbukum ilallahi aqalukum tu'man wa ahabbukum badanan. Rawahu Dailamiyu an Ibni Abbas. Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man. Kata Rasulullah, yaitu orang yang paling disukai oleh Allah. Ya, geseran dulu. Orang yang disukai, dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, berarti ada yang dibenci. Jadi ada kalimat senang, dicintai, ada yang dibenci. Ya. Yaitu apa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, artinya di antara manusia. Ya, terutama daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah kita sebagai umat. Siapa yang dicintai? Aqallukum tu'man, adalah orang yang paling sedikit makannya. Ya, jadi kalau yang tokoh, mau nggak tokoh? Kalau Betawi itu tokoh, ya, apa aja diembat, ya, itu tokoh. Ya, kalau bahasanya kita ini rakus, ya, itu. Kalau Rasulullah, ya, makannya sedikit. Rasulullah. Kalau kita dikit-dikit makan Allah, ada lemak banyak dah. Pernapasan jadi kuku. Oleh Rasulullah makannya dikit. Itu Rasulullah. Ya. Dikit, ya, makannya sedikit. Kalau belum, artinya sebelum kenyang berhenti. Rasulullah. Kalau kita kalau oleh makan yang doain masih singkatnya lah terus. Rasulullah sebelum kenyang dia udah berhenti dulu. Kenapa? Karena di situ ada nilai kesehatan. Ya. Kalau kita dikit-dikit makan, gobior namanya. Ya. Nah, dalam hadis ini, ya, yaitu yang dicintai, disenangi, disayangi oleh Allah adalah orang yang paling sedikit makannya. Artinya apa? Dia bisa mengatur
nggak rakus, nggak sombong. Ya. Apalagi makan kebanyakan, ya. Nyendok kebanyakan, nggak sesuai dengan porsi perutnya. Dia makan akhirnya ada yang tersisa dari makanan itu, akhirnya jadi mubazir. Mubazir itu temannya syaitan. Innal mubazirina kanu. Mubazir itu temannya setan. Makanya makan itu harus habis. Orang tua kita dulu, jangankan banyak, satu mata aja disuruh copot, dipilih, nggak boleh bersisa. Karena di akhir itu ada nilai keberkahan bisa terjadi kalau ada dari satu mata nasi. Begitu kan? Ini di kondangan makan kumpul, ayah nggak habis uang, kita lihat berapa banyak yang membutuhkan makanan itu, fakir miskin dan hibah. Betul kan? Orang-orang kalau saya kadang-kadang kondangan, saya suka bukan kondangan, saya perhatiin orang makan. Saya perhatiin aja. Kalau ngobrol sama, ngobrol. Sini terus ngobrol. Oh, lo esnya bro, bakso bro. Kuat. Bukan kagak boleh, yang penting hati. Yang kedua, kalau perlu sebelum tahap udah berat. Kenapa? Karena emang itu gesekan iblis supaya kita terus tapi artinya apa? Orang kalau kekenyangan, orang kekenyangan, ini nafasnya agak sesak. Betul kan? Makanya makanan ini diatur oleh Rasulullah supaya umatnya ini biar badannya sehat, biar umat ini selalu dalam aturan Allah, jangan terbawa dengan rayuan iblis. Sampai urusan makan ada rayuan. Makanya makan harus diiringi dengan doa. Mau makan paling tidak baca bismillah. Syukur-syukur baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Ustaz, saya udah tengahnya, tinggal sesendok baru ingat doa. Karena emang saking doa melihatnya enak tuh makanan, udah tinggal sesendok baru ingat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz di mana nama lagi? Baca doa lagi. Yang masalah boleh, tetapi sebelum tahap kalau tahu bilang. Kenapa? Karena dari makan itu dengan kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya supaya dari makan itu biar ada nilai keberkahan yang kita makan, agar dari makanan itu berkah, badan kita berkah, otak kita berkah, mata kita berkah, darah kita berkah. Artinya berkah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Artinya apa? Mata buat kebaikan, tangan buat kebaikan, ya, mulut buat kebaikan dari makanan. Kenapa pengaruhnya besar? Karena bisa dari makanan itu, dari makanan yang haram, mengakibatkan apa? Doa kita ini tergantikan, masuk ke dalam tubuh kita, mengalir dalam darah kita. Akhirnya apa? Dari makanan itu mengalir makanan-makanan yang haram, yang mengakibatkan apa? Malasnya kita ibadah. Tapi kalau dari makanan yang baik, ibadahnya jadilah. Ternyata makanan mempengaruhi.
Makanya makanlah makanan yang halalan, yang halal yang baik. Kalau halal nggak baik juga nggak boleh. Sayur asam udah 2 hari. Sayur asam halal nggak? Tapi udah 2 hari nggak boleh makan waduh. Durian halal nggak? Tapi kalau busuk nggak boleh. Itu halal tapi nggak baik. Makanya halalan, halal tapi baik. Ya. Buah cabai. Ya, buah cabai dulu. Kalau cabai lumut tuh, kalau rumah cabai lumut banyaknya dulu. Karena rumahnya dulu belakang pohon cabai, depan pohon cabai, tengah pohon cabai, samping pohon cabai. Nah, saya kenal dengan beliau, bapaknya saya kenal, apalagi teman saya. Itu buah cabai lumut, bagus, manis, bagus, halal, tapi kalau dia nggak bagus, aku nggak baik, ya, nggak busuk. Kan kalau dulu kita mah yakin, kalau masih bagus kita makan. Kalau dulu kita waktu mungkin ngalamin masih kecil dulu kita, ya kan. Kalau pagi-pagi nutur rambutan, dulu, ya kan, nutur duku. Padahal itu bekas makanan kampret, ya toh. Tahu, makanya ini membuat ayo pagi-pagi. Karena emang kita nyari makanan yang halal enak aja itu pagi-pagi pun. Kembang duren, kan dulu nyari kembang duren kan, di subuh nyari kembang duren. Kalau ada yang pucuknya manis atau manisnya kita langsung makan. Enak. Kadang-kadang ada orang iseng kencingin tuh kembang duren. Oh kapok ya. Jadi Rasulullah SAW ngajari kepada kita melalui hadis ini bahwa Allah itu mencintai orang yang makannya sedikit bukan banyak. Karena makanya kita jangan rakus. Nggak boleh. Orang rakus itu nggak boleh. Tapi kalau rakus ilmu boleh. Rakus ilmu ya, boleh. Tapi kalau yang makan, makanya orang ngiri, ngiri orang berbuat baik boleh untuk urusan akhir. Tapi kalau ngiri untuk urusan dunia nggak boleh. Ngiri untuk akhirat boleh. Ngiri dunia sama si anak enak ngomong di sana pengen boleh, enak untuk ngeliat dia. Tapi kalau ngiri urusan dunia, jadi nggak boleh. Ya, jangan ya. Motornya baru, bajunya baru. Yang ngiri meriang, pikiran, ya, pikiran. Kenapa? Itu kan udah masing-masing punya rezekinya. Si A rezekinya segini, si B rezekinya segini, si C nggak boleh ngiri. Kalau semuanya kaya, ntar siapa yang miskin? Kalau semuanya miskin, ntar siapa yang kaya? Siapa yang menerima zakat, siapa yang menerima infak dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW itu apa? Mencintai, menyenangi, menyayangi daripada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang makannya sedikit. Wa ahabbukum badana dan yang paling ringan badannya. Wah, ini jangan gemuk. Orang gemuk berarti maknanya ke situ bukan. Itu makna sokir dan gemuk. Artinya di sini bahwa Rasulullah SAW melalui hadis ini yaitu yang paling ringan badannya, artinya yang makannya ini dari umatnya Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan untuk
orang ya kalau apa sih namanya orangnya rajin kalau bahasanya ringan tangan gitu tanya mau ibadah aja gitu ya kalau enggak kalau orang yang namanya badan gemuk ya iya mau gemuk bukan artinya ringan badannya ini dia mau selalu berbuat baik itu ringan tangan kalau bahasa Betawinya open gitu. Open namanya mau nanya kalau yang namanya badan di sini artinya mereka mau bergerak berbuat baik kalau berbuat baik maunya segera artinya nah pengaruhnya mana nih tadi makan tadi dari halalan jadi dari halalan ya, jadi itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kita ini pengaruh daripada makanan masuk ke tubuh kita mempengaruhi ringan atau berat ibadah. Kalau yang halal taiban dia ringan ibadah. Kalau dari masuk yang sesuatu hal yang haram akan berat dengan ibadah. Ya, ya orang kadang-kadang banyak rezekinya, duitnya, tapi nggak mau ibadah. Dan mungkin bisa saja terjadi ada hal yang masuk dari harta itu sesuatu yang haram. Ya. Orang kalau dari segala sesuatu yang haram buat ibadah itu berat, melangkahkan itu berat. Tapi kalau yang lain dia ringan badannya itu untuk melangkahkan ibadah. Mau sholat, mau ngaji, mau ta'lim, macam-macam betul. Karena pengaruh. Dan pengaruhnya pun kepada doa. Ya. Segala sesuatu hal yang haram pengaruhnya itu kepada doa. Dikabul atau tidaknya tergantung makanan yang haram. Makanya di bab sebelumnya kemarin sudah bahas tentang bagaimana segala sesuatu hal yang berkaitan dengan yang haram, baik jual beli, bayar utang dan sebagainya, ya, dengan cara yang baik. Ini yang menjadi satu tarbiyah buat kita. Ya. Nah oleh karena itu janganlah kita ini menghinakan sesuatu makanan yang Allah berikan kepada kita. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya kita kondangan. Nah, kita makan. Kurang sedap. Jeruknya asam. Itu pulang cerita. Kita makan tadi kita kondangan enggak enak juga. Jeruknya asam. Ada kayak rasa basi. Gitu. Orang kalau kamu mungkin hajatan apa? Jadi itu yang nggak boleh menghinakan sesuatu makanan yang diciptakan oleh Allah, enggak boleh. Lebih baik kita apa? Diam kata Rasul. Enggak boleh. Ya. Kita makan jeruk di suatu tempat, di suatu hajatan atau di suatu acara, baik orang selamatan rumah atau yang namanya dia tahlim di rumahnya dan lain sebagainya. Kita makan jeruknya asam. Tuan rumah baru berpikiran jeruk asam ditaruh sih. Jangan ngomong gitu, nggak boleh. Lebih kurang makan asam, lebih tahu. Udah gimana? Nah, oh ini jeruk asam nggak taruh di sini sih? Oh, betul. Kenapa asam, manis, pahit itu ciptaan Allah. Kalau kita menghina jeruk, banyak asam atau kita pahit dan sebagainya, itu sama aja menghina ya. Lebih baik dia. Ya, so, nggak boleh menghina. Kalau kita menghina berarti kita menghina Allah. Ini yang kadang-kadang menjadi satu permasalahan dalam kehidupan bermakna. Makanya perlu kita ngaji, perlu kita tahu.
supaya kita jadi ada rem. Oh gua begini, nggak boleh, oh begini nggak boleh. Tuh, ini yang menjadi pendidikan ya. Termasuk yang namanya kondangan, ini sudah terjadi di masyarakat. Ya. Kondangan, artinya kita menghina makanan tuan rumah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Orang 100.000 makanan begini Pak. Dan kondangan itu bukan menjadi sesuatu hal yang utang, bukan utang. Kalau utang kasihan orang yang miskin. Ada orang kaya kondangan 2 juta, dia orang kaya dia hajatnya harus ngurangi 2 juta. Kalau dia mampu, makanya kondangan itu bukan utang. Ingat, karena kita diundang apa? Mohon doa restu. Kan gitu kan? Pernikahan anak saya, putri saya bernama Abis. Itu hanya kita disuruh datang untuk mendoakan, bukan untuk apa? Bawa amplop. Bukan doa, suruh mendoakan, ngasih tahu nih anak gua udah nikah, lu doain. Kamu tahunya begitu. Selesai doain, ayolah bermakan. Makanya orang dulu itu bukannya pesta, sedekahan. Benar nggak dulu? Kamu sedekahan nih, orang sedekah minta dipulangi nggak? Cuman karena kita diundang untuk mendoakan, yang namanya kita membawa sesuatu amplop kado itu hanya berupa hadiah. Jadi kalau ada orang yang namanya habis dia dapat nikmat, kita kasih hadiah. Apakah berupa kado atau berupa sesuatu? Begitu. Jadi jangan enak sono duit. Nggak boleh tuh, datang aja. Ini datang masain supaya kagak enak, hanya mau bawa amplop dikasih tahu. Anda suka duit. Kadang-kadang di sesuatu hal yang kurang pas, akhirnya apa jadi dosa. Lebih apa udah datang aja, makan orang mau diundang makan, cuman kalau kita punya rezeki, ya datang boleh ngasih hadiah, tapi bukan utang. Ini yang harus dipahami. Kalau diutang, semua orang jadi bukan punya utang. Kalau dia sempat hari suatu saat dia punya acara, kan gitu kan? Kalau nggak jadi utang. Ya, oleh itu hal-hal yang semacam ini di masyarakat tentunya kita harus jadikan sebagai tarbiyah. Nilai-nilai agama inilah yang menjadi konsep kesempurnaan kita dalam beribadah, dalam hubungan nas, hubungan kita kepada manusia. Ya, jadi begitu Bu, ya. Jadi yang badannya ringan, kalau kayak Ustaz Jambi badannya gemuk. Ya. Tapi kita lincah ya. Lincah. Artinya sih badan gemuk bukan berarti dari segi sokil. Tapi badan ini yang ringan melangkah ke tempat yang baik. Nah, orang malas pada gemuk lagi. Ada orang gemuk gak ada yang menikahi, kenapa? Gara-gara dia kalau ada gemuk jadi masuk neraka lah. Jadi ringan untuk ibadah. Ya, cukup udah Bu. Ya, silakan dibaca. Kalau Rasulullah, Ini istri saya Bu, kenalan. kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabukum ilallah, akalakum tukman, wa ahabukum badana. Rawahu Dailani an Abi Abbas. Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makan dan yang paling ringan badannya.
Hadis riwayat Imam Bailani dari Ibnu Abbas. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum ilallahi aqallukum tuhman wa aqallukum badanan." Orang yang paling disukai oleh Allah di antaranya adalah orang yang paling sedikit makan dan yang paling ringan badannya. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahadukum ilallahi aqallukum luqman wa hukum badana Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabukum ilallahi aqallukum tuhman wa aqallukum badana." Rawal Bailani an Abi Abbas. Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabukum ilallahi aqallukum tu'man wa aqallukum badanan." Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum ilallahi aqallakum tu'man wa ahabbukum badanan." Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Riwayat Ad-Dailani melalui Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum ilallahi." Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah aqallukum tu'man, yang paling sedikit makannya, wa akhaffukum badanan, dan yang paling ringan badannya. Hadis riwayat Ad-Dailami melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum ilallahi wa aqallukum tuhman wa ahabbukum badanan." Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa aqallukum badana." Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum ilallah aqallukum tuhman wa ahabbukum badana." Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbukum ilallahi aqallukum tuhman wa ahabbukum badana." Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Ya, lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahabukum illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabukum illallahi aqallukum tu'man wa habukum badana. Artinya, orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Riwayat Ad-Darani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi wa aqallukum tu'man wa akhaffukum badanan. Rawahu Ad-Darani an Ibnu Abbas. Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Riwayat Ad-Darani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan yang paling ringan badannya. Riwayat Ad-Darani melalui Ibnu Abbas. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa ahabbukum badana. Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Riwayat Ad-Darani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Terus Yang mau aja, yang mau aja. ya, yang mau baca silakan. Masa ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa ahabbukum badana. Artinya, orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Riwayat Ad-Darani melalui Ibnu Abbas. Ya, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling sedikit makannya, wa akhaffukum badanan, dan yang paling ringan badannya. Rawahu Ad-Darani Asalnya naik kusut gitu. Ya, lanjutkan. Ya, yang mau ada waktu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man wa akhaffukum badana. Orang yang paling disukai Allah di antara kalian adalah yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Riwayat Ad-Darani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, silakan. Kalau yang masih mau baca, silakan. Kalau enggak, mumpung hadisnya pendek. Ya, ya. Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita ini supaya dicintai oleh Allah, disayangi. Maka yang pertama yaitu kita disuruh sedikit makan. Ya. Yang kedua yaitu yang paling ringan badan. Nah, oleh karena itu supaya ringan badan, ya, supaya nggak terbanyak, kalau kita jadi orang yang gemuk secara zahir, ya, maka Rasulullah ngajarin sama kita perbanyak bila kita mau perbanyak puasa jadi begitu, supaya ringan badan, ya. Karena kita puasa sunnah itu bisa memulai kondisi fisik.
bisa menormalkan kondisi. Maka makan jangan terlalu banyak yang lemak-lemak. Santan kurangin. Kalau buat ilmu kesehatan tuh santan kurangin. Kalau habis makan, kalau perlu minumnya air hangat, jangan air dingin, maksudnya air es. Itu bahaya. Apalagi bertemu dengan santan. Ya, itu bahaya. Untuk apa? Bisa untuk memberhentikan daripada jantung. Karena dia dalam ilmu kesehatan itu artinya nggak ngalir tuh, ya. Air panas mengalir. Makanya air es itu bahaya juga. Ya bukan nggak boleh, kalau seminggu sekali, sebulan sekali itu boleh. Cuma jangan tiap hari, ya. Ada orang tiap hari minumnya air es terus, itu sih nggak bagus. Ya, maksudnya air kulkas gitu, ya, itu nggak bagus. Apalagi habis makan padang, minumnya teh itu bahaya. Bahaya menurut ya. Makanya kita lebih baik minum air hangat, ya. Syukur-syukur mau tidur kita minum air hangat 2 gelas, ya. Bangun tidur minum air hangat lagi 2 gelas. Insya Allah itu konsep dalam Islam, termasuk juga dokter mengikuti, ya. Cuman kalau dulu kita masih melihat mungkin orang tua kita dulu minum itu air embun. Ingat ya dulu? Jadi kalau sore hari itu malam hari ditaruh di atas genteng, paginya diminum. Kenapa? Dulu udaranya masih segar. Nah sekarang jangankan pinggir jalan, jauh dari rumah aja berumur, gitu. Makanya minum air hangat kalau mau tidur, insya Allah 2 gelas. Ya, itu minum. Memang kembung, itu bagus benar. Saya begitu. Ya, setiap malam minum air hangat mau tidur 2 gelas. Bangun tidur, saya minum air hangat lagi 2 gelas. Nah, 2 jam itu atau 1 jam yang kena apa-apa dulu. Insya Allah normal, ya, daripada jantung. Karena itu buat untuk jantung. Ini menurut ilmu kedokteran. Tapi menurut Islam benar. Apa yang disampaikan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Kalau nggak ada. Itu Ustaz terakhir yang masalah 1 Rajab itu kan? Oh iya. Iya. Untuk bulan Rajab ya sebentar lagi akan tiba. Ya. Insyaallah kalau tidak ini adalah hari Sabtu. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kenapa Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, kunci surga beliau yang memegang, masih pengen bertemu dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan 3 bulan ini? Karena di bulan Rajab ada satu peristiwa yang amat besar, terjadinya Isra wal Mi'raj. Itu awal diperintahkan sholat. Ya, awal diperintahkannya sholat. Ya, di bulan Rajab. Karena sholat amal ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah di yaumul qiyamah, bukan ibadahnya. Makanya dalam rukun Islam sholat ditaruh di nomor 2 dalam rukun. Bukan berarti sholat nomor 2 tarik gampang bukan begitu. 1 syahadat, kedua sholat. Nah, secara singkat ya, waktu ya. Amalan-amalan yang kita baca mungkin sudah diberikan oleh para guru kita, ustaz-ustaz kita. Ya, ini kan bukan bulan Rajab yang baru, bertahun-tahun kita ketemu ya kan. Itu baca. Ya. Di antaranya yang tidak lepas kalau bisa dianjurkan habis sholat ya, maghrib sebelum kita duduk. Ya, sebelum kita ini bergerak badan kita baca Rabbi firli warhamni wadub baca 70 kali. Ya, bulan Rajab khususin kalau bisa. Kalau kemarin orang pikir kalau takut ketinggalan sinetron namanya. Udah sekarang ini bulan Rajab jangan tinggalkan. Maghrib dan isya fokus.
atau mau membaca zikir yang lain boleh. Karena itu kan anjuran yang para ulama ya. Karena bulan Rajab ini adalah bulan untuk membersihkan daripada dosa-dosa. Ya, membersihkan daripada dosa-dosa. Ya. Terus habis zuhurnya baca Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 10 kali dan selanjutnya 5 waktu. Ya. Dan amalan-amalan itu ya, selagi kita bertemu bulan Rajab manfaat. Usaha gimana kalau saya nggak baca ya kagak dosa, nggak apa-apa. Karena itu anjuran, ya. Karena di bulan Rajab ini adalah bulan untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa. Karena Rasulullah ini pengen bertemu di bulan Rajab. Makanya doanya itu kalau udah masuk bulan Rajab, doanya itu ditambah itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna. Biar ketemu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan jadi 3 bulan. Rasulullah SAW kalau sudah selalu pengen bertemu di bulan Banten. Jadi begitu Bu ya. Berbanyak amalan-amalan yang lainnya. Kalau kebanyakan bacanya banyak benar baca di Jawa. Ini banyak benar. Mau baca ya. Udah, itu aja juga kalau ibu mau baca ya. Habis sholat, ya. Rabbil warhamni waduh. Udah itu aja. Banyakin lah itu. Atau ada amalan lagi tanggal 1, tanggal 10 kan gitu. Itu memang ada saya jelaskan dalam sunnah-sunnah itu ya. Ya, ada lagi silakan. Nggak ada. Kalau puasa diwajibkan apa sunnah itu? Puasa di bulan Rajab ini sunnah, nggak wajib. Ya, puasa yang wajib di bulan Ramadan dan puasa nazar. Puasa yang wajib itu bulan Ramadan tanpa kecuali siapapun wajib berpuasa kecuali dia punya halangan atau haid namanya, ya, atau ada hal-hal yang memang tidak boleh berpuasa. Kalau selain itu adalah puasa nazar. Puasa nazar itu wajib, Bu. Ya, kita utang sama Allah, bahasanya begitu. Entar nih, kalau gue sembuh dari penyakit gua, ya gue mau puasa. Ya, kalau nama mau puasa doang, boleh sehari. Gitu. Nggak juga harus 2 hari, nggak. Udah yang penting puasa. Niatnya puasa nazar, bayar utang. Atau kita ngomong puasa ntar seminggu berturut-turut, wajib berturut-turut. Jangan, ada yang ucapan tadi itu. Ntar gua kalau sembuh dari penyakit gua mau puasa ya seminggu selagi gua ada waktu, boleh. Mau ganti boleh di puasa ini enggak gitu, atau seminggu di puasa seminggu enggak boleh. Tapi kalau kita nazar tergantung ucapan. Ya. Mau puasa seminggu betul-betul wajib. Mau sembuh puasa seminggu betul-betul. Ya. Mau puasa ntar puasa sehari nggak boleh. Itu dikerjain lagi. Dan harus ada waktu batasan. Ya. Kalau kita nggak punya waktu batasan, terus selama itu kita puasa Bu. Karena itu ucapan ada. Gitu. Ya. Tadi gua. Kalau anak lulus ya sekolah mau nazar puasa mau gitu boleh. Mau puasa itu ditentukan waktu sehari. Ya. Dan nazar bukan hanya puasa, apapun. Gua mau habis kalau anak lulus gua mau untuk ziarah mama kemana, itu bisa jadi wajib. Ya. Gitu. Kalau udah umum. Jadi itu Bu, itu namanya jadi puasa nazar, puasa wajib termasuk Ramadan. Selain itu adalah sunnah, tapi bisa mendapatkan niatnya pahala wajib. Ada puasa sunnah yang dapat mendapatkan nilai pahala wajib, walaupun dikerjakannya sunnah banyak itu ya. Udah puasa 6 hari di bulan Syawal dan sunnah, tapi dapat pahala puasa wajib sama dengan kita puasa setahun penuh gitu. Ya.
dan lain sebagainya. Banyak bentar kita akan bahas pada kajian-kajian tentang hal urusan dengan kaitan dengan puasa. Ya cukup. Ada lagi? Seandainya orang yang meninggal, misalkan dia puasa nih 1 minggu, terus dia meninggal, tapi dia udah ngomong nih, misalkan dia udah ngomong nih ke anaknya, terus dia meninggal, Ya. siapa yang ganti? Makanya kalau kita nazar, artinya itu lebih cepat dikerjakan dibandingkan puasa yang lain. Karena persoalan umur nggak tahu. Karena itu utangnya sama Allah. Ya, jangan ditunda. Ini yang pertama dicatat. Ya. Yang kedua, kalau dia sudah meninggal tapi belum dia puasa nazar, maka anaknya niatkan bayar utang buat emaknya atau saudaranya nazar. Itu. Ya Allah, saya niat puasa nazar menggantikan untuk orang tua saya atau siapa, gitu kan? Gitu. Jadi insya Allah Allah akan memberikan ampun. Ya cukup. Ada lagi? Kalau nggak ada kita mau makan dulu ya masalahnya. Jadi siapin di belakang. Disiapin doang tempatnya. Udah serius banget. Ya kalau cukup, sekali lagi kita akhiri dengan tawarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbukum ilallahi aqalukum tu'man wa akhaffukum badanan. Rawahu Dailamiyu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. وفنا يا كريم يا ذا الإكرام أمتنا على دين الإسلام. اللهم بك الفاتحة بسر الفاتحة وبكرام الفاتحة وذات الفاتحة. يا بارج الهام يا كاسب القم يا من يبي يكبر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم اهدنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد والضعه الذي أدركني يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا